Tapi karena yang membaca, ya sudah, kita mulai saja belajarnya ya. Oke anak-anak, silakan diperhatikan di papan tulisnya Bu Mei. Ada kata termokimia. Oke, ada kata termokimia. Kalau dengar termokimia, apa sih yang terbesit dalam pikiran kita? Boleh dijawab. Perubahan suhu. Termometer. Norbert apa? Termometer, Bu. Termometer. Oke, terus ada lagi jawaban yang lain? Ayo, nggak boleh sama ya, yang lain. Ada lagi yang Perubahan menjawab? suhu. Ya udah, Yolanda. Ya ampun, Yolanda diulang 2 kali. Udah nak, udah saya dengar tadi, udah dengar kok. Ayo, yang lain, ada lagi? Jawaban lain masih 2 orang yang jawab. Samuel Simamora, coba termokimia apa? Apaan nggak tahu, ketawa-ketawa terus ya. Gabriel Sebastian, Ibu ingin menyapa. Gabriel Sebastian, termokimia apa? Hello, jangan jawabannya senyum ya. Nanti Bu Mei diabetes. Saya belum mau penyakit diabetes ya. Tolong, jawabannya jangan senyum. Nggak tahu Bu Mei gitu dong ya. Jangan. Saya nggak butuh senyum ya. Saya udah cukup manis. Jadi nggak usah ditambah manis-manisnya ya. Jangan ada yang muntah ya, tolong ya. Oke, coba ada lagi jawabannya lain, Natania. Kalau dengar kata termokimia, Natania. Apa yang ada di pikiran Natania ketika mendengar kata termokimia? Nggak tahu, kan belum baca. Astaga Tuhan. Oke, sip. Kalau mendengar kata termokimia, sama seperti jawaban dari Norbert tadi maupun jawabannya Yolanda. Bu Mei juga langsung kepikir tahu, oh ada suhu dong. Berasal dari kata termos dong. Kalian kenal termos nggak? Kenal dong, benar ya? Kenal termos kan? Kita menggunakan termos, wadah termos supaya suhu air itu tetap hangat atau panas, begitu ya? Jadi secara tidak langsung termokimia ini berasal dari kata termos. Ya, berasal dari kata termos. Termos yang artinya panas, ya, yang artinya adalah panas. Jadi termokimia berasal dari 2 suku kata yaitu termos dan kimia. Kimia ya ilmu, reaksi. Nah, berarti panas itu kan perubahan suhu. Maka ilmu kimia adalah termokimia adalah ilmu kimia yang mempelajari tentang perubahan suhu. Saya ulangi sekali lagi. Termokimia berasal dari 2 kata yaitu termos dan kimia. Termos artinya panas, kimia ya ilmu reaksi gitu ya. Sehingga kalau digabungkan kedua-duanya, termokimia adalah ilmu kimia yang mempelajari tentang perubahan suhu. Nah, dalam ilmuwan sains, perubahan suhu dianggap sebagai kalor. Ya, perubahan suhu tadi yang dalam pengertian dianggap sebagai kalor. Kalor sama dengan energi. Pernah belajar di fisika dong? Pernah enggak? Setaunya Bu Mei pasti Pak Adri udah ngajarin. Kalau W adalah energi. Usaha adalah energi. W kalau di kimia itu sama dengan kalor. Kalor sama dengan termokimia. Kan perubahan tadi. Termokimia itu adalah energi. Tapi yang kita pelajari di sini adalah energi kimia dalam suatu zat ataupun larutan. Bukan dalam reaksi-reaksi fisika, tapi dalam reaksi kimia, senyawa kimia. Begitu ya. Jadi di sini sebenarnya kamu sedang belajar energi suatu reaksi, yaitu melalui perubahan suhu ataupun kalor. Begitu ya, Nak? Nah, seperti kata Bu Mei tadi, ilmu kimia adalah termokimia merupakan energi yang menyertai perubahan materi. Nah, perubahan materi yang dihubungkan tadi itu berhubungan dengan termokimianya. Gini deh, ketika kamu lari-lari, tambah panas nggak suhu kamu? Pernah merasakan kayak gitu nggak? Kalau kita jogging atau lari-lari cepat, tambah panas nggak suhu kamu? Tambah panas kan? Itu energi nggak, Bu? Energi. Kalau kamu berlari mengeluarkan energi sehingga suhu kamu jadi panas.
Suhu menjadi panas menandakan adanya perubahan suhu atau kalor. Adanya perubahan suhu atau kalor pada tubuh kita itu disamakan dengan termokimia. Itu kalau secara fisik dalam tubuh manusia ya. Makanya tadi seperti kata Bu Mei, perubahan suhu tadi itu dihubungkan dengan perubahan materi, dihubungkan dengan energi yang diserap dan dilepas. Ya, energi yang diserap atau yang dilepas oleh suatu benda atau suatu manusia gitu ya. Benda boleh, manusia juga boleh. Gitu. Nah, sehingga anak-anak, kalian pernah nggak melihat gambar kayak gini? Pernah nggak berpikir, kemanakah kalor yang dihasilkan dari proses pembakaran kayu? Ada yang bisa jawab? Kan kalau kita bakar kayu panas dong, bener nggak? Jangan cuma ingatnya pelukan aja ya yang hangat ya. Pelukan emang hangat. Benar itu benar. Benar ya secara psikologis. Kenapa orang kalau lagi kedinginan atau kita pengen ditenangkan pikiran kita atau ini kita dengan cara memeluk. Memeluk orang tua ya. Saya sering juga memeluk orang tua saya kalau lagi banyak pikiran atau beban gitu ya. Atau teman kita gitu ya. Kenapa itu bisa menenangkan pikiran, bisa memberikan kehangatan? Itu karena pertukaran kalor. Sama prosesnya kayak kayu yang dibakar. Kemana kalornya, kemana panasnya pas kayu terbakar? Menurut kalian? Ke tubuh kita yang deket situ. Iya, kalau lagi ada acara ya, benar-benar. Kalau lagi ada acara anak-anak, misalkan kalian pakai api unggun, seandainya ya kalian ini sekarang kita offline, semoga cepat offline. Kalian ada istilah apa tuh kalau kelas 11? Apa sih namanya? Duh, lupa lagi Bu Mei kelas Bu, atau camping. Radiasi bukan sih Bu? Radiasi, konveksi atau apa gitu? Oh, nggak nyambung sih radiasi. Enggak, kalau kalian kelas 11 apa sih namanya? Lupa saya yang Gak tahu Bu, live in kali. live in, yes, that's Ya right. ampun, jauh banget gak jadi deh. Jauh banget ya radiasi jawabannya. Oke. Kalau kalian lagi live in, terus kalian pergi live in ini terus pakai api unggun malam-malamnya, maka kan seperti tadi kata Natania, maka kalor ataupun panas yang ada di api unggun berpindah ke tubuh kalian. Kan kalau kita sering pergi ke Bogor atau ke puncak, kita sering menyalakan api unggun kan? Tujuannya kenapa? Supaya panas. Gitu. Kalornya kemana? Berarti ke tubuh kamu. Berarti kalor bisa nggak berpindah? Jadi tadi kan suhu itu sama dengan kalor, sama dengan energi. Boleh nggak berpindah kira-kira? Pemahaman kalian? Ya, boleh aja. Boleh dong. Kenapa kata Bu Me boleh? Tadi aja buktinya kayu kamu bakar, tubuh kamu jadi hangat. Kalau kamu lagi di situ tuh ya, hangat gitu loh ya. Jadi hangat tubuh kita. Tadi juga konsepnya, cara gampangnya gini deh. Coba kamu peluk teman kamu, mama kamu, orang tua kamu, siapapun kamu peluk, hangat nggak? Kalau yang saya tahu sih hangat gitu ya, hangat. Kenapa ada lagu ataupun lirik pantun menyatakan pelukanmu memberikan kehangatan? Benar itu, nggak sembarangan dong gitu ya. Ketika kita memeluk seseorang itu memberikan kehangatan. Artinya ada nggak perpindahan kalor? Ada nak. Yang saya tahu ya, katanya kenapa sih lebih enak dipeluk laki-laki daripada perempuan. Jangan negatif thinking ya, ini secara sains, saya ajarkan secara sains. Kenapa? Ketika dipeluk laki-laki berbeda dengan pelukan perempuan. Kalau laki-laki nak jauh lebih hangat, betul nggak perempuan? Kalau yang merasakan ya, yang udah pernah merasakan. Saya udah pernah merasakan lebih enak dipeluk laki-laki daripada perempuan. Jangan negatif thinking dulu. Alasan saya kenapa anak-anak? Karena suhu tubuh laki-laki jauh lebih tinggi daripada perempuan. Coba dicek, suhu orang tua kalian, papa kalian pasti jauh lebih tinggi daripada mama kalian. Karena apa juga satu lagi, tekanan darah laki-laki jauh lebih tinggi daripada perempuan. Tekanan darah kan mempengaruhi suhu tubuh. Satu lagi, karena cenderung laki-laki itu memang seorang pemimpin, wataknya keras dan beda dari perempuan. Kita masih pakai hati, heart. Kalau laki-laki pakai ini, makanya mereka tidak terlalu lemah lembut, tidak terlalu apa ya kata Bu Mei, tidak terlalu lemah gitu. Kalau laki-laki itu kuat gitu ya, makanya energinya kuat, kalornya juga jauh lebih panas dari kita. Makanya lebih enak dipeluk oleh laki-laki gitu ya. Makna positifnya dulu ambil, jangan secara yang lain ya nak ya. Kalau yang lain beda lagi cerita ya, beda lagi cerita gitu. Nah, itu dikatakan perpindahan kalor. Coba kalian gosok-gosok sekarang tangan kalian. Kalau kita kedinginan ya,
gosok-gosok tangan kayak gini, tiba-tiba jadi hangat nggak? Jadi panas nggak? Panas kan? Itulah yang dikatakan kalor. Kalau kamu juga lagi dicie-ciein atau kamu lagi dijodoh-jodohkan, langsung merah muka kamu, panas nggak suhu kamu? Panas kan? Benar nggak? Itu tadi hubungannya ke tekanan darah kalian. Coba tanya di biologi. Kalau tekanan darah kita meningkat, maka peredaran darah kita langsung cepat lancar gitu ya. Maka langsung merah tuh wajah kita biasanya, telinga, wajah. Pokoknya agak merah kalau kita lagi malu. Itu mendeskripsikan kita lagi malu atau salah tingkah. Nah, ada perpindahan kalor nggak Bu Mei? Ada. Jadi cenderung kalau kita lagi malu ataupun tadi tekanan darah kita meningkat, maka kalor kita jauh lebih tinggi. Energi atau kalor atau panas yang kita hasilkan jauh lebih tinggi dibanding ketika kita biasa aja. Ketika biasa aja kayak gini mah kamu biasa aja, tekanan darahnya biasa. Tapi kalau udah Bu Mei nanti cie-ciein atau saya spotlight, kamu langsung merah banget. Ada yang kayak gitu kan? Atau disuruh presentasi dia pasti gemetar kayak gitu. Ada juga yang kebalikannya, jadi dingin. Pernah nggak kalian merasakan ada yang kayak gitu? Kalau disuruh presentasi atau pengen ke depan sendiri mengerjakan soal, dia tiba-tiba dingin semua tubuhnya. Ada loh yang begitu. Tidak hanya panas ya. Jadi yang Ibu katakan kalor itu bukan berarti hanya panas terus, nggak juga. Ada juga suhu tubuhnya jadi dingin. Itu yang dikatakan kalor. Tapi kalau di kimia yang kita pelajari adalah yang ada dalam reaksi kimia. Begitu ya. Yang ada dalam reaksi kimia. Oke, sebelum kita masuk ke dalam reaksi-reaksi dari termokimia, kalian harus tahu dulu yang disebut dengan istilah sistem dan lingkungan. What the meaning system? Boleh kamu sambil tulis. Sistem adalah reaksi atau proses yang sedang menjadi pusat perhatian. Garis bawahi kata pusat perhatian. Kamu garis bawah itu pusat perhatian. Terus sementara lingkungan, what the meaning lingkungan? Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar sistem. Garis bawah di sekitar sistem. Oke, silakan dicatat dulu. Saya akan kasih tahu contohnya bagaimana. Kalau saya dulu membuat pengertiannya ini biar lebih singkat ya. Ini kan karena di PowerPoint. Saya langsung buat kayak gini. Sistem adalah segala pusat perhatian. Kalau Bu Mei ya, kata kuncinya saya ambil. Pusat perhatian. Lingkungan adalah hal-hal yang di sekitar sistem. Hal-hal di sekitar sistem. Berarti dia nggak pusat perhatian. Biasanya nggak pusat perhatian. Oke? Itu ya. Sekarang Bu Mei gambarkan. Ibaratnya begini loh. Sistem dan lingkungan itu kayak gini loh. Misalkan kalian. Nah, 11 IPA 2. Terus di dalamnya ada Yolanda. Mana yang sistem, mana yang lingkungan kira-kira? Yolanda sistem. Pusatnya IPA. Ayo tebak. Kita main tebak-tebakan. Natania tadi mau jawab. Coba Natania. Ibu ingin dengar jawaban Natania. Maaf ya Bu kalau salah, tapi kalau menurut saya sistemnya Yolanda, terus lingkungannya itu 11 MIPA 2-nya. Good, benar. Tahu nggak? Kalau dia lingkungan itu lebih umum. 11 IPA 2 kan umum. Ini kan kalian dapat semua, baik Natania, Jose, Sony, dapat semua kan? Kalian semua kelas 11 IPA 2 anak-anak, gitu loh. Tapi si Yolanda, hanya satu Yolanda di kelas ini. Apakah ada U2 Yolanda? Atau kita ciptakan lagi lagu baru Yolanda gitu ya, lagu. Saya nggak tahu kalian tahu nggak ya lagunya ya. Tapi dulu pernah saya dengar lagu itu, ya. Lagunya Armada katanya ya. Benar nggak? Nggak tahu juga sih. ST12 ya, nggak tahu lah ya. Lupakan. Ibu hanya bergurau. Oke, misalkan SMA Santo Yosep, SMA Sanyo. Terus ada kelas 11 IPA 2. Siapakah sistem, siapa lingkungan? 11 IPA 2 sistem. 11 MIPA 2 sistem. Terus lingkungannya Sanyo. Benar ya? Sanyo. Oke. Jadi yang lingkungan nak lebih umum. Yang lebih kecil atau orang yang lebih spesifik yang kita lihat itu adalah sistemnya. Paham ya?
yang jadi sistem pusat perhatian kamu. Ya saya kalau mengajar di 11 IPA 2 ya 11 IPA 2-nya yang saya lihat. Bukan saya bilang, siapa ya di sini murid SMA Santo Yosef? Nggak mungkin gitu ya. Itu umum. Kalau kita doa pagi, tadi pagi itu namanya lingkungan. Kalau kamu udah masuk sekarang di kelasnya Bu Mei, ini sistem 11 IPA 2. Kalau saya panggil satu nama dari antara kalian, itu sistem. Berarti lingkungannya 11 IPA 2. Kayak gitu. Oke, ini kan karena contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Coba Ibu kasih contoh lain. Misalkan, saya sekarang lagi memegang botol minum. Lihat nggak ya? Lihat nggak botol minum di tangannya Bu Mei? Nggak lihat ya? Nggak ada Bu Mei. Iya, anggaplah di sini ada botol minum. Atau anggaplah gambar saya udah botol minum ya. Sorry Ibu nggak pintar menggambar ya. Jadi ya anggaplah ilustrasi saya sudah benar. Saya tidak terlalu pintar menggambar. Botol minum, di dalamnya ada air. Ayo, siapa yang mau tebak? Mana sistemnya, mana lingkungannya? Bu, mau coba Bu. Sistemnya air, lingkungannya botol minum. Yes, good. Betul sekali. Sistemnya adalah air. Mana mungkin saya minta gini, Jose minta dong botol minumnya. Pernah nggak kayak gitu kalian di kelas sama teman? Nggak mungkin kan? Adanya apa? Jose minta dong air minumnya, bagi dong. Pasti gitu. Nggak mungkin kita minta botolnya. Betul ya? Jadi sistem itu pasti pusat perhatian kamu pertama. Misalkan, kayak kemarin Samuel Simamora ada minuman tuh. Nah, Ibu nggak fokus sama tempat minumnya, Bu Mei fokus sama isinya. Itu ada moka-mokanya gitu ya. Itu yang saya lihat gitu loh. Coba kalian perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita fokus sama lingkungan? Kayaknya tidak. Seringan kita fokus sama pusat perhatian atau sistem. Misalkan kalian ketemu adik kelas, oh, Grace IPA 1 itu cantik ya, gitu. Grace-nya yang kamu lihat, bukan IPA 1-nya, benar nggak? Nggak mungkin kamu bilang, IPA 1 itu semua cantik-cantik ya, nggak mungkin. Itu munafik namanya ya, gitu ya, serius. Nggak mungkin, kita pasti munafik kalau tidak menyebutkan satu orang dari antara yang lain. Seperti itu, nak. Sistem ya. Oke, ketemu di laboratorium, misalkan ini gelas kimia, botol minum sama gelas kimia sama aja dibuat Bu Mei. Iya ya, sorry ya, saya nggak bisa gambar. Maafkan saya nggak bisa menggambar. Kalau kamu bilang saya mencintai kalian bisa, tapi kalau menggambar nggak bisa. Sorry ya. Oke. Menyayangi, Natanya langsung takut aja. Ya, saya menyayangi kalian kok sebagai murid. Oke. Silakan, kalian tebak mana sistem, mana lingkungannya. NaCl-nya sistem, terus gelas kimianya lingkungan. Oke. NaCl menjadi sistem, larutan NaCl sistem, sedangkan lingkungannya adalah gelas kimianya. Dicatat ya, sambil dipelajari, sambil kamu catat. Oke? Ada loh hubungannya ini, nak. Ada hubungannya. Ketika sistem menuju lingkungan, disebut reaksi eksoterm. Oke? Ini udah mulai masuk nih. Jadi reaksi dalam termokimia nanti ada dua. Ya, reaksinya ada dua. Yang pertama, reaksi termokimia ada dua. Ada eksoterm, bukan exo-L ya, eksoterm. Satu lagi ada endoterm. Eksoterm, ada yang disebut dengan endoterm. Eksoterm dan endoterm. Kalau eksoterm dari sistem menuju lingkungan. Kalau endoterm dari lingkungan menuju sistem. Oke, makanya tadi saya bilang kamu harus kenalin dulu sistemnya siapa, lingkungannya siapa. Kayak gitu, harus paham dulu ya, siapa sistem, siapa lingkungan. Saya kembali lagi ke kondisi air mineral tadi. Kan saya ada botol minum. Nih ya, udah dicatat ini? Saya kasih ilustrasi, nak. Saya punya botol minum, Bu Mei isi air hangat. Air panas lah ya, atau hangat. Panas aja deh, biar panas banget. Air panas. Oke? Terus saya sentuh. Kalian pegang air panas ini.
Gimana rasanya? Tangan kalian panas apa dingin? Jadi panas apa dingin? Panas lah, Bu. Jadi panas lah, benar. Sekarang pertanyaannya Bu Mei, itu termasuk eksoterm atau endoterm? Ayo, pakai logika kamu. Itu termasuk eksoterm atau endoterm? Exo gak sih, Bu? Eksoterm. Tahu dari mana ekso? Tunggu, Jose ya. Jose tadi jawab ekso. Tahu dari mana eksoterm? Kan pertama airnya duluan kan yang panas, terus panasnya itu ngerambat ke tangan kita. Oke, good. Oke, tapi kurang spesifik pernyataannya. Coba Yolanda, kenapa itu bareng? Ya nggak jauh beda sih, Bu. Kan airnya kan udah panas. Terus ya tangan kita itu yang menerima kalornya, menerima panasnya. Sip. Kalian berpikirnya begitu ya. Memang benar jawabannya Jose sama Yolanda benar. Tapi Ibu ingin jawabannya tuh gini. Air panas itu kan Bu Mei sistem. Benar nggak? Tadi kan sistem. Terus tangan kamu apa? Ya tangan saya, Bu. Tangan itu lingkungan. Nah, itu jawabannya, Nak. Karena, Bu, air panas itu kan sistemnya. Tangan saya yang menyentuh air panas itu adalah lingkungan. Maka seperti pernyataan Bu Mei tadi, sistem menuju lingkungan artinya, Bu, eksoterm. Kayak gitu. Paham ya? Jadi ketika kamu menyentuh air panas, itu disebut dengan eksoterm. Oke, next ya. Coba selanjutnya. Tahu es batu kan? Contoh lain nih. Tahu es batu ya, Nak? Es batu. Tiba-tiba kamu pegang. Dari kulkas kamu keluarkan es batu, tiba-tiba kamu pegang. Ekso apa endo? Endo. Alasannya kenapa endo? Tangan kita kan hangat. Dia kan kayak lingkungannya gitu. Terus megang si es batu ini yang dingin. Nah, lama-lama kan mencair. Dia itu sistemnya. Jadi lingkungan ke sistem. Oke, betul sekali. Dia adalah endoterm. Konsepnya gini, Nak. Kamu kan lagi menyerap suhunya. Benar nggak? Makanya bisa es itu jadi meleleh karena kamu menyerap suhunya. Jadi ambil konsepnya menyerap. Ketika kita menyerap suhunya, suhu dari si es krim atau es krim atau es batu yang kamu pegang, maka itu disebut dengan endoterm. Ya, ketika dia melepas itu eksoterm, ketika dia menyerap itu endoterm. Ingat ya, endo itu adalah menyerap, ekso itu adalah melepas. Jadi kalau kamu ingin melepas seseorang itu namanya eksoterm, kalau kamu menarik seseorang itu artinya endoterm. Paham ya? Jadi ketika kita menarik dengan melepaskan. Kayak gitu. Oke, sekarang Ibu kasih lagi contoh lain. Misalkan kamu tadi di dekat api unggun. Eksoterm atau endoterm? Ekso. Tahu dari mana ekso? Kan dia itu apa namanya melepas. Kan dari api yang ada di sana hangatnya kelepas ke kita. Menyebar. Iya, benar. Dari api unggunnya melepaskan kalor ke tubuh kamu, gitu. Bukan tubuh kamu yang kasih kalor ke api unggun, enggak. Salah konsepnya. Yang benar, si api unggun melepaskan kalor, akhirnya kamu merasa panas, merasa hangat. Jadi, ketika di dekat api unggun termasuk eksoterm. Oke, sekarang kalau kamu lagi kepanasan, terus minum es, ekso apa endo? Kamu lagi kepanasan nih, terus tiba-tiba kamu minum es sekarang, apa itu? Endo. Endo, kenapa endo? Alasan? Karena menyerap. Kan kita kepanasan, terus kita ada dingin, jadi keserap, jadi dingin. Oke. Sistemnya adalah kamu kan, yang pertama merasakan gerak atau pengen minum es krim kamu kan, bukan es krimnya bilang, tolong dong Natania makan saya, enggak. Pasti manusianya yang berpikir, ih kayaknya enak nih makan es krim, panas banget gitu ya. Makanya kita ambil es krim, kita makan. Jadi lingkungannya di sana adalah si es krim. Lingkungannya adalah si es krim yang kamu masukkan ke dalam tubuh kamu melalui mulut gitu. Akhirnya kan agak merasa lega ya, jadi agak gimana tubuh kita senang dan agak lega lah,
tenggorokan kita kalau minum es krim gitu. Artinya kan tubuh kamu akan menyerap si es krimnya gitu ya, bukan es krimnya yang menyerap kamu ya, nggak mungkin es krim yang makan kita, kebalik nanti gitu ya nak ya. Jadi ingat ya, jadi ada istilah endo maupun exo. Oke, tapi ngomong-ngomong tadi kita membahas tentang sistem, di sini juga sistem terbagi menjadi 3 ya. Ngomong-ngomong tadi kita ngomongin tentang sistem juga dibagi 3 nak. Tadi kan itu reaksi endo, ekso, sistem dibagi menjadi 3 sambil ditulis ya. Apa saja Kak itu? Silakan dicek di papan tulis ya. Ada yang pertama yang dinamakan sistem terbuka. Lihat yang di bawah ya. Sistem terbuka. Nah, sistem terbuka yaitu pertukaran materi dan energinya terjadi. Misalkan ini contohnya adalah wadah yang terbuka. Berarti kalau wadah yang terbuka ada pertukaran antara si materi dan energi. Pasti itu. Makanya tadi bisa kita rasakan dingin atau panas atau energinya bisa berubah. Ya. Tidak akan sama suhunya ketika kamu sekarang di luar, di ruangan, di ruang kamar kamu atau ruang tengah dengan kamu pergi deh keluar sebentar. Pasti panas. Beda kan? Itu yang dikatakan sistem terbuka. Jadi ketika suatu sistem terbuka, pasti ada pertukaran kalor ataupun materi ataupun energi. Itu terbuka. Kalau sistem tertutup, yang bertukar hanya energi. Oke? Yang bertukar hanya energi, materi tidak berubah. Ya, yang bertukar hanya energi. Contohnya, saya di ruangan, di ruang tengah. Kalau saya pindah ke dekat televisi agak lebih panas. Tapi kalau saya jauh dari arah televisi atau Bu Mei hanya duduk di sofa, itu jauh lebih dingin. Ya, materinya tetap sama di lingkungan ruang tengah, tapi bedanya apa? Beda loh. Kalau kita dekat TV itu agak panas, nggak tahu kenapa ya, karena memang ada panasnya TV ya ketika dia menyala. Atau di dekat laptop juga kita agak lumayan lebih panas dibandingkan nggak dekat laptop, gitu ya. Terus yang terakhir, yang ketiga, ketika sistemnya terisolasi. Nah, kalau terisolasi yang pastinya baik energi, baik materi tidak ada yang keluar. Terisolasi ini benar-benar tertutup. Nah, ibaratnya kamu dikunci di ruangan rumah, ditutup semua jendela, ventilasinya sama sekali tidak ada yang terbuka. Itu yang dikatakan terisolasi. Artinya kemungkinan dia untuk meninggal atau mati karena di tempat yang tertutup seperti ini bisa jadi ya, kalau dia terisolasi. Oke, next ya. Ibu lanjutkan lagi. Nah, tadi seperti konsepnya Bu Mei ajarkan ke kalian anak-anak, bahwa energi itu adalah kalor. Ya, ini kita kan lagi belajar di kalor. Kalor itu sama dengan energi. Ini untuk berhubungan ke rumus ya. Energi itu sama dengan usaha. Pernah belajar ya di SMA atau di SMP usaha. Oke? Yang akan kita pelajari adalah energinya ataupun usahanya. Di mana delta energi itu sama dengan E2 kurang E1. Energi kedua dikurang energi pertama. Tadi kata saya kan energi sama dengan usaha, sama dengan kalor. Usaha itu disimbolkan dengan W. Benar nggak Bu Mei? Coba ingat-ingat di fisika. Kalor itu disimbolkan dengan Q. Q ya, itu Q ya, walaupun agak kurang jelas tulisan saya. Anggaplah itu udah benar Q. Jadi boleh saya katakan anak-anak di sini di rumusnya, kalau kalor sama dengan Q, usaha sama dengan W. Tadi kan rumusnya delta E sama dengan E2 dikurang E1. Artinya delta E sama dengan Q dikurang negatif W. Paham nggak kenapa negatif W? Ada yang penasaran nggak? Kenapa itu negatif W? Kenapa bukan positif W? Ayo, ada yang paham nggak kira-kira? Gravitasinya kah, Bu? Gravitasi. Ke bawah. Dianya ke bawah.
Kamu kira ini gerak Newton? Enggak lah, bukan gerak Newton. Ibu bukan lagi pelajari hukum Newton atau mempelajari tentang gravitasi. Enggak, nak. W di sini negatif karena gini. Kamu kalau melakukan sebuah usaha, mengeluarkan energi enggak? Coba diteliti. Kalau kamu pengen makan, capek enggak? Saya aja makan kayaknya capek deh. Mulut saya capek gitu loh. Enggak tahu deh kalian sama atau enggak sama saya. Makan aja tuh capek anak-anak. Serius deh. Apalagi belajar, Bu Mei. Ya, benar sekali. Pasti lebih capek kalau belajar. Nah, yang namanya usaha mengeluarkan energi. Makanya Ibu taruh negatif. Paham ya? Kenapa negatif, Bu? Karena yang namanya usaha itu mengeluarkan energi. Dekatin orang yang kamu suka aja butuh usaha. Usahanya mengeluarkan energi. Pasti mengeluarkan uang, mengeluarkan beli hadiah, mengeluarkan strategi, itu pasti. Gitu ya. Makanya Ibu buat usaha itu sama dengan negatif. Ingat ya, Nak. Jadi di sana itu usaha sama dengan negatif. Dalam matematika kalau ketemu negatif dengan negatif jadi apa? Jadi plus. Iya. Jadi delta E sama dengan Q tambah W. Ya. Delta W sama dengan Q tambah W. Ingat ya, tadi kata Bu Mei itu kalau Q adalah kalor, W adalah usaha. Oke? Kemudian, setelah kamu sudah ketemu bahwa energi yang kita butuhkan adalah kalor ditambah usaha. Kalor, panas ditambah usaha energi yang kamu keluarkan. Coba kita ke rumus usahanya. Pernah nggak ya dipelajari di fisika? Semoga pernah supaya mudah Ibu mengajarkan. Setahu saya ini di kelas 10. Supaya mempermudah Bu Mei mengajari kalian. Pernah nggak lihat rumus itu? Kalau usaha sama dengan tekanan dikali volume. Nggak pernah ya? Pernah nggak? Terus saya tanya guru fisikanya loh, ini di kelas 10. Saya dulu belajarnya kelas 10 nih. Nah, di mana delta V adalah V2 dikurang V1. Oke? Jadi ini kita ngomongi konsepnya kerja dan kalor pada larutan kimia. Pada larutan kan? Bukan kerja sama kalor yang kamu kerjakan, bukan. Pada larutan kimia. Sehingga, jangan muntah dulu ya melihat ini ya. Ini banyak rumus kita. Pokoknya kelas 11 itu banyak rumus dan hitungan. Q dikurang W, tadi bolehlah kamu ganti. Jadi Q dikurang P kali delta P. Oke, kalau delta P-nya sama dengan 0, kalau delta P sama dengan 0, maka boleh disebut delta energi adalah Q. Kan karena P kali 0 ya 0, pasti nanti delta E sama dengan Q. Oke, bisa anak-anak? Baru kita masukkan ke rumus yang pertama tadi. Masih ingat dong, ini yang kedua hasilnya ya. Yang pertama tadi hasilnya Bu Mei, seingat saya, bahwa delta E sama dengan Q tambah W. Ya, ini tadi yang hasil pertama. Ayo kita masukkan anak-anak, delta E-nya ganti menjadi H. H itu entalpi. Jadi di kimia nanti energinya itu disimbolkan dengan entalpi atau H, delta H ya. Ya udah saya buat delta H aja deh. Biar sama semua nanti delta H. Jadi nanti di kimia itu energi itu disimbolkan dengan delta H. Bukan pakai Q, bukan pakai W, bukan pakai E, tapi pakai delta H. Nah, sehingga delta H sama dengan nanti rumusnya sama dengan